Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi ya malam hari ini. Udah sekian lama ya kita nggak ngadain webinar karena memang beberapa hal ya kesibukan juga yang alhamdulillah gitu didapat di tahun ini. Namun teman-teman harusnya ini tidak mengurangi semangat kita ya. Nah, bertepatan juga pada momentum ini adalah momentum kita masuk ke pertengahan tahun 2026 yang mana ini perusahaan-perusahaan mulai menyibukkan diri ya. Biasanya mulai menyibukkan diri, biasanya mulai untuk eh, melakukan evaluasi atau mungkin bisa saja merubah strategi ya yang akan dilakukan di periode berikutnya atau sisa tahun 2026 ini. Nah, tentunya itu bakal challenging ya teman-teman buat perusahaan ya. Nah, satu hal yang nggak luput dan sering banget ke skip ya oleh banyak perusahaan, selain itu ngukur target sudah sampai mana, KPI sudah sampai mana, lalu apa lagi ya biasanya? Berkaitan dengan keuangan, ya. Selain target juga ada keuangan itu sampai mana. Nah, ada satu hal yang sering banget ke skip. Apa itu? Yaitu kepuasan kerja karyawan, ya. Kepuasan kerja karyawan yang mana itu merupakan salah satu unsur paling penting ya yang ada di perusahaan. Nah, kenapa itu penting? Sebab, oke, sebab motivasi kerja ya itu sangat berkaitan dengan produktivitas ya, sangat berkaitan dengan banyak indikator ya, teman-teman termasuk tadi kejelasan yang sering kalian eh, sampaikan ya di grup. Nah, salah satunya bahayanya kalau di sebuah perusahaan itu tidak ada kejelasan, ya misalkan nggak jelas job desk-nya, atau nggak jelas role-nya, nggak jelas perannya, atau nggak jelas di mana area dia bekerja. Nah, itulah yang secara tidak langsung menghambat produktivitas, karena dia bingung, karena role-nya nggak clear, pada akhirnya ya dia nggak produktif dalam menyelesaikan pekerjaannya, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya ke materi-materi berikutnya, nah saya mau sapa-sapa dulu nih ya. Ada Mas Arif, oke Mas Arif Gozali ya. Ini selalu rutin ikut webinar ya teman-teman dari awal, mungkin udah lebih dari setahun ya Mas Arif. Apa kabar Mas Arif? Oke, Mas Arif, semoga dalam keadaan sehat ya. Juga teman-teman yang lain. Ada juga ini Mas Robiatul ya. Mas Robiatul Adawiyah. Aduh, perusahaanku saat ini Mas ya banyak ya. Nggak cuman perusahaan tempat Mas Robiatul bekerja, mungkin tempat teman-teman yang lain juga sedang merasakan hal yang sama ya. Jobnya nggak clear gitu. Atau semisalkan banyak indikator-indikator lain yang memang tidak merasa puas karyawan bekerja di sana. Oke, nah spesial untuk malam hari ini teman-teman, kita nggak cuman melahap materi sharing saja, oke, tapi kita juga akan praktek, ya. Yang paling penting kita akan praktek bagaimana cara mengisi atau bagaimana cara mengukur kepuasan kerja karyawan, oke. Nah, teman-teman, oh, oke, Mbak Robiatul ya, sorry sorry, Mbak Robiatul Adawiyah, sorry. Oke, teman-teman, saya mau izin share screen, oke, untuk malam hari ini. Wait, mana? Nah, oke, Mbak Robiatul udah kelihatan ya. Mbak Swasti juga, Mbak Swasti Pramesi. Semoga sinyal bersahabat masih di KRL Green Line. Oke, siap, Mbak. Pejuang ini ya, pejuang.
jarak jauh. Oke, teman-teman, yang akan kita bahas ya pada malam hari ini itu soal evaluasi semester satu. Itu tema besarnya ya. Sekali lagi, karena kita sedang berada di pertengahan tahun, ya, ini masuk ke dalam semester, itu sangat lumrah banget perusahaan melakukan evaluasi, ya, semesteran. Nah, salah satunya yang seharusnya ada di dalam evaluasi semester itu adalah kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Nah, kira-kira di perusahaan teman-teman ini sering diukur atau tidak? Ayo, sambil dicat ya. Ini sering diukur nggak sama teman-teman nih? Kira-kira karyawan yang bekerja di perusahaan saya itu pada puas nggak sih kerjanya? Jangan, Mengukur kinerja karyawan, ini aku lupa jadi sih ya. kita Setelah jangan kita dengar menyepelekan, masing-masing. jadi kita jangan menyepelekan unsatisfied work ya teman-teman. Karena kalau karyawannya nggak puas dalam bekerja, nah yang tadi ya bahayanya itu bisa sampai ke produktivitas. Oke? Bahaya ke HR apa? Bikin capek ya. Soalnya nanti bakal jadi turnover teman-teman. Keluar masuk ya. Lagi menyusun KPI nih Kak, ini dari Banyu ya. Sebelumnya langsung owner yang evaluasi. Oke, untuk evaluasinya by data atau by non data. Udah biasa turnover tinggi di OS. Oke, Pak Gio hadir ya hari ini. Biasanya manggil Bapak, sekarang manggil Kakak. Saya juga manggil Kak Gio ya. Dari Aditya baru sebatas benefit di HR. Oke. Apakah benefit bisa jadi sumber kepuasan? Bisa jadi. Oke, teman-teman. Nah, itu yang kadang rentan ya, rentan subjektif jadinya. Nah, oke, lagi nyusun juga performance management dibantu cloud. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, pakai AI bukan aib ya, selama kalian nggak kopas mentah-mentah. Soalnya kalau AI, apalagi ChatGPT kan bahasanya ciri khas ya. Lo bla 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 bla, bukan A, bukan B, tapi C. Itu ciri khas ChatGPT ya. Dan biasanya lewat one on one untuk mendeteksi. Oke, that's good movement ya, Mas Arief. Nah, kita coba selami lebih jauh ya, teman-teman, tentang bagaimana kita mengukur kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Namun sebelum itu, kita overview dulu ya, apa yang akan kita bahas malam hari ini, teman-teman. Yang pertama, kita akan fokuskan untuk sharing knowledge ya. Jadi sharing knowledge ya, karena di sini juga teman-teman pasti punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengukur kepuasan kerja dan motivasi. Di sini kebetulan saya juga punya pengetahuannya. Jadi kita sama-sama berbagi ya. Jadi istilahnya kita sharing knowledge. Nah, yang kedua itu bagaimana cara mengukurnya. Oke, jadi setelah ada indikatornya, nanti bagaimana sih cara mengukurnya? Lalu yang ketiga itu hasil dari evaluasi. Setelah diukur kan keluar data ya, angka-angkanya tuh keluar, nah nanti kita evaluasi ya. Setelah evaluasi itu berikutnya kita ngapain? Survei udah dilakuin ya, atau udah diukur ya, kepuasan kerja dan motivasinya udah diukur, hasil dari evaluasinya udah ada, data-datanya, angka-angkanya udah ada. Setelah itu ada berikutnya gimana? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar ya. Oke, teman-teman. Sharing knowledge dulu ya. Yang pertama, kalian pasti pernah baca buku atau pernah lihat buku dengan judul Start with Why atau kita mulai dengan mengapa. Oke. Jadi mengapa atau kenapa kepuasan itu harus diukur ya. Ini saya tanya ke Gemini, teman-teman. Ternyata dari AI itu mengenerate bahwa mengukur kepuasan kerja dan motivasi itu sangat penting karena keduanya merupakan akar dari kinerja perusahaan. Nah, ini garis bawah sebetulnya ya. Akar dari kinerja tuh itu root cause-nya, teman-teman. Kalau semisalkan kepuasan kerja sama motivasi ini nggak pernah diukur, itu bisa jadi akar masalah. Ya, bahaya. Bahaya banget. Jadi, jangan sampai lupa ya, isi dari perusahaan itu manusia, teman-teman, bukan produk. Ya mungkin produk salah satunya, tapi tanpa manusia, produk nggak akan pernah ada. Tanpa manusia, ya, keuangan itu nggak akan pernah ada. Jadi tetap manusia adalah the important resource ya atau sumber daya yang sangat penting. Oke. Nah,
Kalau urusan manusianya itu nggak pernah puas dalam bekerja, sorry bukan nggak pernah puas ya, nggak ada kepuasan dalam bekerja ya, itu bisa jadi masalah yang lebih berat ke depannya. Nah, lalu kenapa juga masih harus diukur? Karena data ini membantu manajemen untuk mengambil keputusan berbasis fakta daripada sekedar tebakan ya. Jadi jangan sampai kayak yang tadi ya, siapa? Banyu ya, dari Mas Banyu itu khawatir subjektif ya untuk evaluasi dari atasan. Nah, sebetulnya tools ini yang nanti akan saya kenalkan itu diusahakan mampu membantu agar pengambilan keputusan ke depannya itu nggak subjektif lagi, tapi objektif by data ya. Lalu berikutnya juga dapat mencegah kerugian akibat penurunan produktivitas hingga tingginya angka turnover ya, keluar masuk apalagi di OS ya, mohon maaf Pak Gio. Di OS itu karena turnovernya pasti tinggi ya, dan memang mungkin barangkali ya bisa kita sharing kepuasan kerja di sana kurang begitu memuaskan mungkin ya, semoga tebakan saya salah, oke. Nah, berikutnya teman-teman, when ya atau kapan sih kepuasan dan motivasi kerja itu diukur? Nah, di sini saya berikan sebuah gambaran. Yang pertama, kepuasan dan motivasi kerja itu bisa diukur bulanan. Ya, ini ada 12 kotak ya, Januari sampai Desember. Namun di sini tidak saya sarankan. Kenapa? Sebab capek ya. Capek banget teman-teman. Tiap bulan kita ngukur apakah karyawan itu dia satisfied dalam bekerja atau enggak. Apakah karyawan itu termotivasi atau enggak. Itu diukur tiap bulan. Capek banget. High effort banget ya. Jangan sampai gitu. Yang kedua, itu kuartalan. Nah, kuartalan juga ini agak lumayan ya. Berarti setiap 3 bulan ya. Bulan Maret, Juni, September, sama Desember. Berarti ya ini 4 kali penilaian dalam 1 tahun. Lalu semesteran. Nah, ini rekomendasi ya teman-teman agar evaluasinya tetap bisa kita kontrol. Nah, termasuk di perusahaan saya tempat saya bekerja juga itu mengukur kepuasan dan motivasi kerja by semester ya. Jadi kemarin sudah ada keluar penilaiannya dan sekarang juga kita sedang mengadakan penilaian yang lain. Lalu juga tahunan. Nah, tahunan itu biasanya dilakukan di akhir tahun ya. Di akhir tahun apakah karyawan puas dalam bekerja atau memang ada hal-hal yang perlu diimprove. Nah, kalau pertanyaannya, ini yang paling bagus yang mana sih? Ya, apakah bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan? Jawabannya adalah tergantung ya, teman-teman. Jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau semisalkan size perusahaannya itu besar, ya, anggap aja di atas 1.000 karyawan, itu bisa tahunan ya. Namun untuk perusahaan yang startup ya, yang masih memulai, yang masih merintis, yang karyawannya belum terlalu banyak, itu bisa periode penilaiannya lebih dipersempit lagi. Apakah itu kuartalan atau semesteran. Namun untuk bulanan saya nggak merekomendasikan ya. Kasihan ke HR-nya nanti capek ya. Tapi Oh, ada teman-teman yang mm. ukur kepuasan secara. Ya udah, ya ya, Bapak sana. Oke, wait. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini buat yang baru bergabung ke webinar kita malam hari ini, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Jadi, halo semuanya, memperkenalkan diri dulu. Saya Ruslan Hidayat ya. Nah, di sesi ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman ya dan sedikit pengetahuan selama 8 tahun berkarir di dunia HR. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya selama 8 tahun untuk berkarir di dunia HR. Nggak cuman belajar secara pengalaman juga, namun alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk ikut sertifikasi, ikut mendapatkan kesempatan untuk belajar dari mentor, belajar dari orang-orang yang lebih senior ya, yang mana guru-guru saya juga banyak, teman-teman, dan guru saya itu selalu berpesan, setiap kita mendapatkan ilmu, kalau kita keep ilmu itu sendiri itu bakal hilang. Nah, ilmu itu akan lebih bertambah kalau kita bagikan.
Nah, saya mencoba untuk menjalankan prinsip itu ya. Jadi setiap ilmu yang saya dapatkan lewat media ini, saya mencoba berbagi ya, agar ilmu saya nanti dapat bertambah lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya juga suka sharing ya seputar karir dan HR di Instagram, di LinkedIn, dan juga di Threads ya. Threads saya baru main, namun lumayan ya, itu mirip-mirip Twitter, cuman seru lah di sana ya. Nah, jadi teman-teman, buat yang ada media sosial, kita mutualan ya, kita mutualan yuk gitu. Nah, kalau teman-teman juga mau konsul seputar karir dan seputar HR, itu boleh japri by WhatsApp. Oke, kalau di grup boleh, boleh. Ya, di grup juga banyak profesional, banyak expert yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Namun apabila pertanyaannya lebih ke private, ya, itu boleh teman-teman japri lewat WhatsApp saya pribadi. Ya, teman-teman. Oke, itu mungkin perkenalannya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ya. Masih dalam sesi sharing knowledge, teman-teman. Tadi udah ya, kapan tuh? Kapan penilaian itu dilakukan atau sorry bukan penilaian ya, pengukuran kepuasan karyawan itu dilakukan kan udah ya. Ya sekarang giliran siapa? Nah, siapa yang mengukur kepuasan kerja? Apakah cukup karyawan aja atau atasannya juga ikut atau seluruh orang gitu yang ada di perusahaan ikut? Nah, di sini ada gambaran, teman-teman, ya. Jadi boleh sebagian kecil, ya, sebagian kecil artinya orang-orang yang penting aja dalam tanda kutip yang dilibatkan oleh HR dalam penilaian atau penilaian. Dalam pengukuran kepuasan kinerja ini, kepuasan kerja ya, sorry. Atau boleh sebagian besar, ya, sebagian besar juga boleh. Ya, jadi HR juga sebetulnya punya rekomendasi atau punya atau berhak memilih siapa saja orang yang diikut sertakan dalam pengukuran ini. Lalu boleh semuanya? Boleh. Ya, misalkan ada total 100 karyawan semuanya mau dilibatkan dalam pengukuran ya boleh. Itu silakan ya, teman-teman. Nah, yang menentukan siapa yang sebagian kecil, sebagian besar atau boleh semua itu size perusahaan, ya. Kalau kalian perusahaannya di atas 1.000 orang dan kalian nggak coba ngambil sampling, artinya kalian pool populasi ya 1.000 orang kalian ikut sertakan survei, ya capek ngukurnya gitu ya. Capek ngukurnya terus ya walaupun ada AI ya, namun hasilnya itu diragukan ya teman-teman. Diragukan untuk banyak karyawan. Namun untuk karyawannya yang masih terkontrol ya masih bisa kelihatan sejauh mata memandang gitu hanya mungkin di bawah 100 orang itu mungkin boleh ya semuanya terlibat di dalam penilaian. Oke. Yang keduanya yang menentukan itu adalah effortnya teman-teman karena lumayan ya untuk melakukan penilaian ini. Tapi apabila HR-nya sudah ada tim itu bakalan lebih mudah ke depannya ya. Sama kultur pengambilan keputusan. Nah, yang tadi ya, kultur pengambilan keputusannya apakah by data atau subjektif? Ya, apakah subjektif jelek? Enggak sepenuhnya, ya. Tergantung. Kalau semisalkan perusahaannya dalam keadaan merintis, dalam keadaan yang masih memulai, ya, subjektif nggak sepenuhnya itu jelek, ya, teman-teman. Kadang diperlukan di beberapa hal atau di dalam beberapa situasi, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, itu tentang bagaimana cara mengukurnya, ya. Nah, di sini saya mau teman-teman siapin handphonenya, ya, siapin handphone atau siapin toolsnya. Kalau lagi pakai laptop itu boleh disiapin ya laptopnya, teman-teman. Jadi kita pakai cara sederhana, ya. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Kita pakai cara yang sederhana. Jadi HR sebagai pelaksana itu cuman perlu Google Form, ya. Siapa di sini yang belum pernah pakai Google Form? Itu kebangetan, ya. Lalu list indikator kepuasan, ya. Jadi indikator kepuasannya itu ada apa aja? Apa saja yang mau diukur, ya. Lalu spreadsheet, ya, teman-teman. Spreadsheet karena ini udah connect ya ekosistemnya dengan Google Form. Sama yang terakhir kita coba combine dengan AI ya. Nah, untuk AI ini saya rekomendasikan pakai cloud atau pakai notebook LLM ya. Ini untuk pengolahan data oke banget ya. Pakai yang free juga
lumayan powerful ya teman-teman. Jadi saya sarankan pakai cloud atau notebook LLM ya. Kalau notebook LLM itu enaknya udah ekosistem Google juga ya. Jadi ketika kita input data di sana, dia fokus ke sana, dia nanti juga turut mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Jadi ini kita toolsnya sederhana ya dan gratisan semua. Ini nggak ada yang berbayar ya teman-teman. Kalian semua sebagai HR level apapun bisa menggunakan akses ini ya secara free. Oke? Nah, berikutnya. Indikator apa yang turut dinilai? Ini lumayan penting ya. Jadi indikator yang turut dinilai yang ada yang mau kita praktekkan di malam hari ini yang pertama adalah clarity. Oke? Ini salah satu unsur paling penting clarity ya, mengenai kejelasan peran dalam bekerja. Jadi jangan sampai kita kerja perannya nggak jelas gitu. Cuma disuruh kerja, kerja ya kerja. Kerja apa, sebagai apa yang dikerjain gitu. Itu harus clear dulu ya teman-teman. Jadi clarity dulu yang kita ukur. Lalu berikutnya juga service HR. Nah ini penting ya. Sejauh mana kita sebagai HR itu memberikan service kepada customer kita. Siapa sih customer HR? Ya jelas karyawan ya. Karyawan, atasan, manajemen, dan lain sebagainya itu adalah karyawan HR. Dikasih rating tuh sejauh ini kita ngasih service ratingnya berapa penilaiannya? Apakah kita fast respon atau slow respon atau atau mereka puas dengan service kita atau enggak gitu ya. Lalu Net Promoter Score. Nah, ini tentang trust karyawan terhadap karyawan lagi salah ya, sorry ini tipe teman-teman. Trust karyawan terhadap perusahaan ya. Jadi contoh pertanyaannya adalah sejauh mana kalian merekomendasikan perusahaan ini kepada orang lain ya. Jadi kira-kira contohnya gini deh, kalian punya sepupu. Kira-kira sepupunya mau kalian ajak kerja di sini nggak gitu. Soalnya kenapa ya mungkin berpengaruh dengan urusan nyaman dan tidak nyamannya. Ya, jadi kira-kira kalian mau merekomendasikan perusahaan ini atau enggak. Nah, itulah contoh sederhana dari Net Promoter Score ya. Lalu kualitas atasan. Nah, ini penting ya. Atasan langsung kalian itu kayak gimana ya kualitasnya? Bagus atau enggak? Lalu kualitas tim. Nah, kalau yang tadi atasan, kalau sekarang tim, tim itu lebih ke peer-to-peer-nya gitu, yang sejajar dengan kalian. Atau kalau kalian sebagai atasan, maka itu kualitas bawahannya, ya. Jadi ini yang diukur adalah timnya dan teamwork-nya, kerjasamanya, ya. Lalu motivasi, ini berkaitan dengan semangat kerja dan kedisiplinan. Dan yang terakhir retensi, teman-teman yang kita ukur. Retensi itu contoh pertanyaannya gini, sejauh mana kalian mau bertahan dalam durasi waktu tertentu? Misal gini, sejauh mana kalian mau bertahan di perusahaan ini dalam 3 tahun yang akan datang? Nah gitu itu contoh pertanyaan retensi ya. Kalau misalkan retensinya bagus, karyawannya puas, itu skornya akan tinggi. Artinya kemungkinan karyawan bertahan akan lebih lama. Namun apabila skornya rendah, ya nggak perlu saya lanjutkan ya. Silahkan nanti ditebak aja jawabannya mau seperti apa ya atau datanya mau kayak gimana atau nanti program apa yang mau dilakukan untuk kita melakukan improvement ya dari survei yang kita lakukan. Oke, teman-teman, kita coba yuk. Jadi udah siap belum? Nah, sebelumnya saya mau di chat dulu nih. Udah siap belum? Kita praktek nih. Atau boleh on call? Udah siap praktek belum? Gas ya? Oke, wait ya. Saya siapin dulu linknya. Oke? Oke, wait. Saya siapin dulu linknya. Nanti teman-teman isi ya. Oke, wait. Sip. Ayo, teman-teman, udah siap? Nah, saya share linknya ya. Oke. Linknya udah saya share. Silahkan teman-teman untuk mengisi ya.
Di grup juga saya share ya, di grup webinar. Yuk, 5 menit ya. Gak 5 menit deh, kayaknya ini singkat banget. Ayo diisi. Nih udah ada nih responnya nih. Oh ya, ini jawabannya nanti real ya. Jawabannya real ya. Misalkan ya apa yang memang kalian lagi rasain gitu di kantor sekarang. Atau yang teman-teman yang belum kerja ya, atau yang lagi ya yang belum kerja boleh ngisi sesuai dengan kehendak teman-teman ya. Ini kita latihan praktek dulu, nanti kita lihat hasilnya, oke? Ada gorila terakhir ya. Itu padahal saya uji coba teman-teman, nggak kehapus, sorry ya. Sorry kalau nggak sopan. Sorry kalau nggak sopan ya. Itu tadinya saya uji coba loh. Oke, baru 16 yang isi dari 42 orang. Itu kalian jangan kopas linknya ke grup kantor ya. Nanti kalau ketahuan owner, kena kick nanti kayak Mas Naufal ntar. Itu contoh ya. Nanti kalau semisalkan kalian mau template-nya saya kasih yang bener ya. Oke, baru 20, 21. Nanti jam 8 pas saya close ya. Baru kita olah datanya, oke? 2 menit lagi teman-teman. Ayo silakan yang mau isi. Baru 23 orang yang isi. 24 nambah, oke. 25, oke. 1 menit lagi. Malam, Kak. Maaf. Apakah linknya bisa di-share di grup yang webinarnya? Di webinarnya. Oh, masih jam merah ya? Sebentar teman-teman. Oke, terima kasih ya, Kang. Sama-sama Bu Sania, mohon maaf ya. Jam merah lagi apa ya? Loading ya. Jam merah itu bahasa BB itu ketahuan di umur gua. Nah, baru checklist satu tuh kekirim ya. Baru ke satu grup. Bentar ya. Gorila di akhir. Oke, Bu Sania sama teman-teman yang lain itu udah saya kirim juga ya di grup webinar dua-duanya. Silakan ya, kita masih ada waktu 1 menit lagi untuk mengisi. Kita cek dulu, sudah ada 27 orang yang respon. Oke, kalau ada kendala boleh hubungi ya, di call aja teman-teman. Oke, udah 30 orang ya teman-teman. Oke, sip. Kita close ya. Nah, sekarang kita olah datanya. Wait. Nah,
Ini udah ada 30 responden ya, teman-teman. Kelihatan ya? Wait, nah, udah ada 31, nambah terus. Nah, ini kita link to sheet ya, teman-teman. Kita bikin yang baru. Nah, ini kita langsung generate ke spreadsheet-nya ya. Ini kan kelihatan ya. Lama kerja. Oh ya, sorry. Ini sengaja saya buat anonim ya, teman-teman. Jadi setiap orang atau setiap karyawan yang ngisi itu dia tidak diperkenankan mengisi nama. Alasannya apa? Agar penilaian yang dia lakukan itu benar-benar jujur ya, pure gitu. Jadi kalau ditulis nama kan biasanya ya dibagus-bagusin gitu ya. Orang nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Ini sengaja saya buat anonim, termasuk saya praktekkan juga di perusahaan tempat saya bekerja itu anonim ya. Yang saya kasih tahu itu hanya lama kerja aja. Ini untuk ngukur ya, lama kerja ini kenapa saya cantumkan? Alasannya adalah untuk mengukur retensi, teman-teman. Ya, soalnya kan semakin lama kerja itu tingkat kejenuhannya tinggi, ya. Dan rata-rata beda gitu. Kalau karyawan baru yang baru setahun, 2 tahun, itu setiap ngisi skornya bagus-bagus ya, 4,5, 4,5 gitu ya. Tapi kalau karyawan lama yang udah di atas 5 tahun atau udah di atas 10 tahun, itu biasanya skornya netral semua, 3, 4, 2 kadang ya. Itu biasanya pola-polanya seperti itu. Itu biasanya ada yang disebut pola disengage ya, atau mereka ya kerja hanya sebatas bekerja gitu. Meaningnya udah mulai berkurang. Meaning tuh apa ya? Meaning tuh rasa berarti mereka dalam bekerja tuh udah berkurang gitu ya. Meaningful gitu. Nah, jadi makanya saya mencantumkan durasi kerja ya, atau lama bekerja di perusahaan ini. Oke, ini sudah eh, ada yang ngisi ya, teman-teman. Oke, sip. Nah, langkah berikutnya adalah kita simpan dulu ya, download ke Excel, teman-teman. Ini kan janji kita tadi ya, janjinya adalah kita pakai Google Form, udah ya. Lalu kita list indikatornya udah ya, clarity, lalu apalagi tadi kualitas atasan, kualitas tim. Ada satu komponen yang nggak saya masukin, lupa ya. Apa itu? Kompensasi dan benefit. Jadi sejauh mana kalian puas terhadap kompensasi dan benefit yang diterima oleh perusahaan. Itu nanti kalau kalian bikin survei di perusahaan, itu boleh kalian masukkan ya. Ini lupa nggak saya masukin tadi. Karena ini contoh ya. Ini sifatnya masih contoh. Sebetulnya indikatornya masih banyak banget ya. Udah download dan eh, tadi juga saya udah bilang selain apa indikator kita pakai spreadsheet ya. Ini udah kita pakai spreadsheet. Berikutnya adalah kita memakai AI, teman-teman. AI yang mau saya pakai sekarang adalah Cloud ya. Cloud kita pakai yang incognito aja, teman-teman ya. Nah, kita masukin. Ini kita cara cepat aja ya. Nah, promnya saya sedang melakukan, lihat aja ya. Dan motivasi karyawan di perusahaan. Kamu rangkum secara jelas berapa skor per indikator dan berapa rata-rata. Nah, berikan juga insight apakah perusahaan dalam keadaan sehat dan karyawannya terengage dengan baik atau justru tidak.
Berikan juga rekomendasi, ini jangan lupa ya, kalian suruh AI-nya gini. Berikan juga rekomendasi apa, oh sorry, berikan juga rekomendasi program untuk improvement agar skor di periode berikutnya dapat meningkat. Ya, udah segini aja ya. Promnya kita sederhana aja, teman-teman. Yang penting kita poinnya nyuruh si AI buat ngerangkum. Ya, kita suruh si AI buat ngerangkum, sama kita nyuruh si AI buat memberikan rekomendasi what next-nya gitu. Apa yang harus kita lakukan. Ya, kita generate dulu ya. Kalian kalau AI biasanya pakai apa, teman-teman? Udah export ke cloud? Ini kita pakai AI cara cepet ya. Udah ya. Noni, halo Noni. Datang juga Noni. Soalnya Noni ini nanti mau saya absen kalau udah beres ya. Baru kenalan ya, Mas Anwar. Oke, lagi di read dulu ya sama AI-nya ya. Tunggu dulu. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Karena AI isi cloud ini udah lumayan powerful ya, teman-teman. Nah, jawabannya udah ada. Kita cek bareng-bareng ya. Sudah saya cek datanya. 32 responden, survei kepuasan dan motivasi dengan 7 indikator dalam dalam skala 1 sampai 5. Rangkumannya. Nah, ini kerja sama tim dan individu ini skor yang paling gede ya, teman-teman. Ternyata yang kalian isi itu kerja sama tim dan individu, artinya teamworknya kalian oke, ya. Kalian puas dengan eh, kualitas tim ya, dengan teman-teman. Mungkin teman-temannya suka nraktir ya, atau teman-temannya jarang gibah, atau teman-temannya rajin ngajak sholat ya. Jadi kalian suka sama teman-temannya gitu ya. Atau secara teamworknya bagus, nggak rese gitu ya. Lalu motivasi kerja. Oke, kalian termotivasi kerja juga ini cukup baik ya. Skornya di 3,59. Lalu pelayanan HR ya ratingnya lumayan lah ya, netral gitu. 3,5 cukup baik juga. Nah, sedangkan untuk kejelasan peran ini rata-rata para apa istilahnya tuh namanya responden ya. Kalian sebagai responden itu kurang kurang puas lah ya, atau sedang gitu ya mengisi kejelasan peran kalian sebagai seorang karyawan di perusahaan. Lalu NPS, kemungkinan merekomendasikan itu sedang juga. Artinya kalian ya netral lah. Kalau sekiranya dia butuh kerja ya saya rekomendasikan gitu kan. Atau istilahnya apa ya, ini kayak apa, employee branding ya. Employee branding kan itu erat kaitan dengan NPS ya, Net Promoter Score. Lalu kualitas atasan langsung. Ini ya sedang ya, variasinya tinggi juga, 3,03. Yang paling rendah adalah kemungkinan untuk bertahan. Ya, jadi kemungkinan kalian tidak akan bertahan di perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Ya. Nah, ini udah jadi alert ya, teman-teman. Si Cloud udah ngasih alert. Rata-rata karyawan itu dia tidak akan bertahan atau bertahannya tuh sebentar gitu ya dalam 3 tahun ke depan. Nah, kira-kira program apa sih yang nanti harus kita booster agar engagementnya itu bisa lebih tinggi? Rata-rata skornya itu 3,29, atau di 65,8%. Nah, jujur aja ya teman-teman, saya mau curhat. Di kantor saya sama bos itu ditarget nilainya 80 skor kepuasan. Gila. Skor kepuasannya 80 itu di apa? Diberikan penilaian ya, diberikan masuk ke KPI. Jadi KPI saya tuh salah satunya adalah skor kepuasan karyawan dan angkanya di 80. Dan saya kemarin nggak achieve target, teman-teman. Soalnya berapa? Kurang 2 ya. Skor kepuasannya itu di 78 ya. Skor kepuasannya 78, alhamdulillah tinggi tapi nggak achieve gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa mengajukan banding ya ke bos saya. Bos, ini saya mau ngajuin banding.
Angka 80 itu kegedean, apalagi kan sekarang ya you know lah ya, in this economy apa situasi eksternalnya lagi begini gitu ya, pasar lagi lesu dan lain sebagainya. Sulit untuk kita mengadakan program-program yang mampu mengimprove kepuasan kerja ya. Curhat dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, insight-nya sehat tapi ada sinyal kuning. Ini kata si AI-nya. Perusahaan belum dalam kondisi krisis, tapi juga belum bisa dibilang engage. Jadi netral ya. Dibilang krisis enggak, dibilang bagus juga enggak gitu. Nah, ada pola klasik yang perlu diwaspadai. Nah, ini motivasi kerja cukup tinggi, tapi intent to stay justru paling rendah. Nah, ini si AI ngebacanya gini. Kalian tuh motivasi kerjanya tinggi, guys. Tapi kenapa kalian gak mau bertahan dalam 3 tahun ke depan gitu? Itu ada apa? Ya, kata si AI-nya, ini karyawan semangat kerja, tapi banyak yang ragu, ya. Biasanya sinyal flight risk. Ini sering dipicu oleh faktor di luar motivasi seperti apa? Jenjang karir, kompensasi, ketidakpuasan terhadap atasan, atau mungkin kesempatan di luar yang lebih baik. Ya, itu bisa jadi faktornya, alasannya. Banyak hal ya. Nah, kita skip-skip dulu aja, teman-teman. Nah, ini rekomendasinya. CAI menyarankan agar kita sebagai HR atau penyedia itu melakukan stay interview program. Ya, biasanya kan kita melakukan interview berapa kali? Ya, ada yang bisa nebak ke karyawan ya? Oke, ada insight nih dari Mas Arief. Saya biasa pakai ChatGPT ya. Biasanya di generate ke PDF. Jadi nyuruh ChatGPT buat bikin prompt ya. Gak apa-apa Mas, bebas. Oke, dari Banyu awal dan akhir. Ya, umumnya HR itu melakukan interview di awal ya sama di akhir. Di awal ketika seleksi kerja dan di akhir ketika dia masuk ke terminasi. Entah itu dia resign atau kena PHK atau dan lain sebagainya itu biasanya kita lakukan exit interview ya. Ada yang exit interview itu sebagai formalitas ya. Ada juga yang memang betul-betul digunakan buat buat evaluasi perusahaannya agar perusahaannya sadar diri gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi yang formalitas banyak ya. Nah, dia menyarankan untuk stay interview, teman-teman. Jadi karyawan yang masih kerja sekarang, ya dia nggak resign gitu, nggak resign, tapi tetap kita wawancara, tetap kita interview, ya. Gimana selama 4 tahun kerja di sini, Mas atau Mbak, betah nggak? Ada improvement nggak? Ada masukan nggak? Jadi suara mereka tuh kita saring, teman-teman, ya. Suara mereka coba kita collect. Ya, itu contoh untuk stay interview. Ini biasa juga saya lakukan, tapi nggak tiap tahun gitu. Biasanya 2 tahun sekali atau ya beberapa periode tertentu lah ya. Nah, yang keduanya ini leadership coaching untuk atasan langsung. Karena kalian sebagai responden itu nilai atasannya jelek-jelek ya. Mengingat variasi skor tinggi. Nah, variasi skor tinggi itu maksudnya gini. Ada orang yang nilainya 1, ya. Ada orang yang nilainya dia tuh 5 gitu ya, sangat puas. Ada yang nilainya sangat tidak puas ya. Ini bisa dengan metode 360 degree feedback ya per tim untuk mengidentifikasi manajer yang butuh coaching prioritas. Jadi si AI juga dia merekomendasikan untuk melakukan coaching terhadap leadernya atau terhadap atasan-atasan yang membawahi kalian ya. Lalu yang ketiga, career pathing ya dan lain sebagainya. Ini sampai bawah berkaitan dengan leverage kekuatan tim untuk employer branding. Nah, ini karena kerja sama tim adalah skor tinggi ya. Gunakan cerita ini untuk program employee advocacy yang bisa mendongkrak INPS ya. Jadi rekomendasi programnya udah keluar, teman-teman ya. Reviewnya atau resumenya juga udah keluar dan surveinya juga udah keluar. Menurut kalian ini udah cukup belum sebagai data sederhana? Kalau menurut saya pribadi, ini sudah jauh dari cukup, teman-teman. Kita nggak perlu metode yang ribet, ya. Kita nggak perlu metode yang terlalu sistematis, ya, dan menyulitkan. Kita cukup pakai satu metode yang sederhana aja, seperti ini. Cukup pakai Google Form, pakai spreadsheet, ya. Lalu pakai AI, udah kalian nggak perlu ngitung pakai sum, average kayak gitu. Ya boleh ya, pakai Excel boleh. Cuman
biar lebih efisien dan biar kalian juga energinya nggak kekuras, ya, pakailah AI, teman-teman. Ingat ya, pakai AI itu bukan aib. Oke, justru ini mempermudah pekerjaan kita, ya. Sip, kita masuk lagi ke materi, teman-teman, ya. Jadi untuk uji cobanya udah selesai, nanti template-nya saya kasih ya. Kita lanjutkan. Wait, wait. Mana tadi? Nah, teman-teman, jadi kita udah nyoba ya tadi. Nah, gimana nih? Udah bisa belum ngukurnya? Udah siap praktek belum, teman-teman? Nanti silakan nanti kalian praktek ya di kantornya gitu. Sebagai data sederhana tuh cukup nih kata Salma, tapi sepertinya belum dikorelasikan dengan masa kerja tadi ya, Kak. Oh iya benar. Masa kerjanya itu belum apa? Belum kita sempurnakan ya tadi di prom, teman-teman. Nah, kelewat ya, ke skip. Makasih Salma udah ngingetin. Jadi sebetulnya kalau semisalkan tadi kita kaitkan di promnya dengan masa kerja ya, itu biasanya suka ada korelasi ya. Dia nanti menemukan pola untuk karyawan yang kerjanya di 1 atau 2 tahun atau newbie ya, itu polanya tuh bakal ketahuan. Jadi nanti si programnya tuh lebih relate, lebih relevan. Jadi program HR untuk karyawan baru apa, program HR untuk retensi karyawan lama itu apa? Itu lebih powerful ya, teman-teman. Ya. Thank you Salma ya udah ngingetin. Jadi nanti silakan teman-teman bisa ulik lagi ya promnya. Oke? Yang penting datanya udah ada ya. Mas biasanya akurat nggak datanya kalau cloud? Dulu saya olah data kurang akurat di ChatGPT, berakhir ulangi lagi. Nah, kalau untuk data berbasis spreadsheet atau berbasis Excel yang perlu formula itu saya sarankan cloud ya, teman-teman. Kenapa saya sarankan cloud atau notebook LLM? Soalnya dia selama saya pakai itu hampir nggak pernah saya nemuin ada error ya. Kalau ChatGPT itu ya mungkin arenanya beda ya. ChatGPT mungkin AI yang tidak dipersiapkan untuk membaca data ya. Tapi kalau cloud itu memang AI yang dipersiapkan untuk membaca data, teman-teman. Ya, gitu Mbak Hiara ya. Jadi kalau saya sarankan pakai cloud aja untuk mengolah data ya, baik itu Excel atau spreadsheet atau data yang lebih rumit ya. Oke, teman-teman. Analisa lebih ke cloud. Nah, silakan nanti Mas Arief ngasih insight ya. Kalau ChatGPT ya memang sering error karena ya itu mungkin AI buat curhat ya, teman-teman. Atau AI buat coding mungkin saya belum bisa karena jarangnya sekarang udah jarang pakai cloud. Jarang pakai cloud lagi. Udah jarang pakai ChatGPT. Jadi mungkin buat saya sekarang untuk ngolah data dan lain sebagainya itu lebih nyaman pakai cloud ya. Oke, teman-teman. Jadi gimana tadi udah mungkin udah sedikit nilai ya, udah coba praktek juga. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah bisa melakukannya, itu artinya kalian juga udah bisa melakukan HR atau people analytics sederhana. Sekarang kan eranya ya, era HR analitik lah, people analytic istilahnya. Nah, dengan data atau dengan praktek yang kita lakukan tadi, itu secara sederhana kita sudah melakukan praktek dari people analytics sederhana, ya. Nah, yang berikutnya, kita juga sudah bisa mengambil keputusan by data, tentunya dengan rekomendasi AI, ya, yang tadi. Yang selanjutnya juga kita mampu merancang program improvement by data juga. Jadi nggak subjektif ya, nggak by insting gitu. Lalu yang terakhir kita juga berusaha nggak baper sama penilaian orang. Ini yang penting ya teman-teman. Penting banget kita untuk tidak baper dengan penilaian orang. Apalagi nanti kalau ada yang menilai service HR-nya itu jelek, angkanya di bawah 3. Ya kita jangan baper ya. Bagusnya kita evaluasi. Loh kok bisa gitu penilaian kita di HR itu jelek? Apa yang perlu kita improvement ya teman-teman. Makanya cloud berlangganan. Ya, betul, berlangganan ya. Pakai yang 300.000 juga cukup. Yang $17 ya.
Itu kita udah bisa menjalankan banyak fungsi termasuk cowork teman-teman ya untuk cloud ya. Jadi sekarang kalau nggak bisa AI itu kayak orang dulu yang nggak bisa pakai internet ya, ketinggalan zaman teman-teman. Mau nggak mau kita HR harus adaptif ya dengan teknologi terbaru. Oke? Oke teman-teman, udah cukup nih untuk materi kita tentang cara mengukur kepuasan dan motivasi kerja. Judulnya keren ya, judulnya kayak terlihat ada perhitungan rumit. Padahal secara prakteknya ini sangat very very simply, teman-teman. Sangat-sangat simple. Sangat-sangat memudahkan. Kalian cuma perlu 4 tool saja. Google Form, Spreadsheet, tentukan indikator, AI. Udah itu aja. Ya, simple banget kan? Bisa ya? Jangan sampai nggak bisa ya. Jadi sederhana banget. Saya mau HR itu simple. Jangan terlalu banyak hal-hal yang merumitkan lah. Yang kalian perlu investasi waktu lagi buat belajar gitu. Ini simple banget ya. Untuk mengambil keputusan dengan fast track ya, Tangannya dari jalan cepat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya atau sebelum ke games ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Boleh, kita diskusi dulu ya. Silakan boleh by chat atau boleh on mic ya, silakan. Mas Ruslan izin dong. Boleh. Dengan siapa nih? Mas Saya Anwar. dengar Rizal, Mas. Amar ya. Dekat. Mas, ya, Amar. Oke, silakan Mas Amar. Kita sharing ya. Halo, kedengeran nggak ya? Halo, halo, jelas, jelas Mas. Ya, ya, baik. Makasih banget kesempatannya, Mas Ruslan. Ya, Iya, sama-sama Mas. memang sekarang ini saya lagi rencana mau memang bangun apa namanya yang bangun buat apa namanya survei ini ya. Kebetulan Hmm, yang dijalankan. Sebenarnya sebelumnya udah ada dijalankan sama global, tapi kayaknya kurang pas ya, karena kita diminta input nama. Jadi saya meragukan kredibilitas daripada jawabannya hmm, karena ada input nama segalanya. Jadi dan saya pikir sih mendingan saya jalanin sendiri yang berdasarkan apa namanya locally di country Jakarta apa di Indonesia doang aja yang simple template yang Mas mungkin share ke saya nanti jadi saya bisa pakai. hmm. Yang kedua saya mau tanya nih, itu tadi ada saya semester 1, semester 2. Berarti baiknya itu memang kita ukur per semester ya. Semester 1 sama semester 2 gitu ya. Eh, yang kemudian pertanyaan kedua saya adalah kita sekarang lakukan engagement activity. Jadi dalam setahun itu ada mungkin beberapa kegiatan, let's say tiap 2 bulan sekali ada satu kegiatan. Nah, sekarang ini saya ngukur per kegiatan selesai itu saya ukur tingkat kepuasannya. Nah, menurut Mas Ruslan itu kira-kira itu efektif enggak ya? Karena ini masih pilot project saya sih. Jadi Oke, saya akan mengukur yang itu sih. Makasih Mas Ruslan. oke sama-sama Mas Amar. Terima kasih ya atas sharingnya gitu. Yang pertama, mungkin saya izin jawab juga ya. Ini berkaitan dengan nama ya, nama di kolom survei tersebut ya. Ini balik lagi ke referensi ya teman Mas Amar. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi dulu nanti ke perusahaannya yang global, yang pusat, reason atau alasan dari kenapa harus dicantumkan nama ya. Atau kalau boleh berargumen nanti mungkin beda kulturnya ya. Kalau kultur global mungkin itu keterbukaannya sangat berbeda dengan kita lah ya. Kalau kita kan biasanya ya cenderung ya kultur rendah hati gitu, kultur rendah diri. Jadi seolah-olah kayak oh ya udahlah dibagus-bagusin, kultur nggak enakan dan lain sebagainya. Itu memang ada perbedaan kultur, Mas. Jadi kalau saran saya khusus untuk di regional gitu ya, di Indonesia itu better kita nggak pakai sorry itu better kita anonim ya. Soalnya ya mau gimana lagi atau kultur di kita udah seperti itu. Jadi sulit untuk kita terbuka dan jujur ya terhadap penilaian. Soalnya nanti bakal banyak ketakutan kayak waduh takut nih nilai saya nanti saya ngenilai jelek-jelek takutnya nanti saya dipanggil HRD atau saya diapa-apain dan lain sebagainya. Itu kadang suka ada pikiran seperti itu ya. Mostly ya maksudnya ini umum kebanyakan. Lalu yang kedua terkait semester, ya kembali lagi tadi saya di awal menjelaskan untuk periode penilaian ini sifatnya tergantung, Mas. Jadi boleh tahunan, boleh semester. Kebetulan yang saya praktekkan di perusahaan saya itu adalah semester.
ya untuk pengukurannya agar bisa lebih terukur. Jadi per 6 bulan kita bisa mengevaluasi apakah program yang kita rencanakan di annual meeting kemarin itu efektif atau enggak. Kalau semisalkan efektif itu kan ketahuan tuh skor kepuasannya bagus atau enggak. Kalau semisalkan jelek ya kita perlu evaluasi, kita perlu ngerubah strategi lagi untuk di semester berikutnya. Itu hanya sebagai checkpoint aja sebetulnya Mas ya. Kalau semisalkan tahunan boleh, atau yang tadi kuartalan boleh, boleh, atau bulanan mungkin. Tadi mungkin Mas Amar juga kan buat apa ya program 2 bulan sekali untuk engagement di pilot project. Itu sebetulnya ya boleh-boleh aja gitu ya, sah-sah aja. Dan setiap program itu nanti diukur apakah itu berdampak terhadap kepuasan kerja mereka atau tidak gitu ya. Itu sebetulnya sangat-sangat bagus sih Mas kalau menurut saya. Mungkin nanti bisa di-spill lebih jauh ya untuk programnya apa aja, atau nanti bisa kita lebih ngobrol lebih jauh ya untuk sharing soal program-program yang mungkin bisa lebih ngena ya di mereka gitu. Gitu Mas Amar. Ada tanggapan? Baik. Terima kasih banyak Mas Ruslan untuk jawabannya. Sama-sama Mas Amar. Iya, Makasih juga saya ya. pikir sih bagus ya insight ya. Sepil aja tadi kegiatannya salah satunya itu kita merayakan Independence Day, buka puasa bareng itu tiap tahun kita ada Hmm, sama outing akhir tahun. outing Spill ya. aja nih Ya, contohnya. Ya, itu ya itu umum sih, umum di perusahaan saya juga itu umum. sama ya ada. Tapi mungkin nanti kita bisa sharing program-program yang memang lebih engagementnya mungkin bisa lebih kerasa ya Mas ya. Yang kita bisa, Iya. tapi Wah, nanti itu tergantung ya. saya tunggu dari Mas Ter- Ruslan tuh. Saya tunggu. Oke Mas, nanti boleh japri aja ya. Makasih banyak Mas Ruslan. Sama-sama, kita sharing bareng ya. Oke, thank you Mas Siap, Amar. siap. Ya, dari yang lain mungkin ada Sama-sama. lagi yang mau menambahkan dari Mas Banyu, boleh Mas Banyu. Oke, terima kasih banyak Mas Ruslan atas kesempatannya. Mungkin Sama-sama. saya eh, mau minta saran juga ya Mas. Dan semoga bisa saya ceritakan dengan jelas dan clear ya. Jadi saya HR di perusahaan F&B Mas. Dengan total sekarang udah ada 5 cabang dan 130 lebih karyawan. Nah, kemarin banget eh, ada case, sebetulnya case-nya kecil ya, cuman selalu berulang gitu. Kayak miss product dan sampai owner itu cukup marah gitu ya. Hmm, Dan akhir-akhir ini tuh dari owner sering mentionnya lebih ke manajer gitu kok. Kayak kurang pengawasan dan monitoring dari manajer ini ke eh, tim operasional gitu. Bahkan kalau misalnya diceritakan sedikit ya, mungkin di periode kemarin tuh banyak yang di-cut karena masalah pelanggaran gitu, pelanggaran hmm, attitude, kemudian fraud juga pernah gitu kan. Karena memang salah satu cabang ini sebelumnya nggak ada manajer dan di handle sama owner, cuman karena owner melahirkan dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya dilepas gitu ya. Jadi saya nangkepnya, oh anak-anaknya ini udah biasa tanpa pengawasan, jadi agak bahasa simpelnya mungkin agak sulit diatur gitu kan. Dan manajer pun awal-awal join mengeluhkan hal itu. Long story shortnya, singkat ceritanya, eh ada temuan baru nih yang kita temukan di tim kitchen bahwa ada ketimpangan pembagian kerja. Jadi ada polanya tuh karyawan yang bisanya cuma di satu hal. Nah, teman-temannya itu bukannya ngajarin dia untuk bisa ngerjain yang lain, tapi malah justru nge-backup gitu. Karena mungkin ya udah lu bisanya itu lu ngerjain yang gitu aja deh. Yang lainnya eh gue yang kerjain. Cuma kan kalau di F&B itu di kitchen terutama ya, terutama baru kerasa itu ketika di rush hour di mana flow-nya cepet banget dan semua orang tuh harus bisa mobile. Nah, akhirnya ketimpangan di situ terlihat gitu. Akhirnya banyak produk-produk yang miss padahal itu sepele. Sampai owner tuh kemarin cukup lelah ya ngadepin evaluasi timnya yang seperti itu dan keputusan kita tidak perpanjang kontrak manajer yang sudah 1 tahun. Bahkan dari owner sampai bilang kita mau rombak total orang-orangnya. Nah, di situ saya
nggak langsung mengiyakan sih. Saya bilang coba kita coaching ulang, kita training ulang, dan saya bilang saya coba buatkan kuesioner untuk mengukur kepuasan dan ketimpangan pekerjaan. Meskipun ini saya belum tahu ya bentuk kuesioner seperti apa, dan alhamdulillah banget dari ikut eh, kelas malam ini tuh dapat insight tadi beberapa aspek yang bisa diukur real kepuasan gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira langkah yang saya lakukan itu sudah tepat belum ya Mas? Atau saya eh, perlu melihat dari sudut pandang lain gitu? Hmm, Takutnya saya kemarin pun juga karena bingung, jadinya langsung ngambil keputusan kayak gitu aja gitu Mas. Mungkin boleh insight-nya Mas? oke. Mas Banyu, sorry ya. Tadi keputusan yang udah diambil apa, Mas? Oh, kalau Perombakan saya kan? sih menyarankan untuk di coaching ulang, eh buat tahu yang mana dari tim kitchen itu apa ada yang mereka belum bisa apa enggak di situ ketahuan, sama saya mau buatin kuesioner untuk mengukur kepuasan kerja dan ketimpangan skill gitu, knowledge dan skill eh, dari masing-masing orang. Hmm, Terus kalau diskusi sama manajer saya, coba buatin 360 review. Cuma saya juga belum kebayang nanti bentuk kuesionernya, pertanyaan itu seperti apa. hmm, oke. Berarti di sini ada ekspektasi ya, atau ada mungkin pesan atau clue dari owner untuk pengennya dia tuh ngerombak total, ya. Iya, betul. Ngerombak total. Sedangkan dari Mas Banyu mungkin ada alternatif lain. Baiknya mungkin bisa kita coaching ulang ya. Bisa Ya. kita coaching ulang atau kita bisa gunakan upaya lain gitu agar Hmm. perombakan ini tidak terjadi. Eh, Sebagai HR itu sudah merupakan rekomendasi yang sangat work kalau menurut saya ya, Mas Banyu. Soalnya kenapa? Perombakan itu effortnya gede loh, ya. Energinya gede gitu ya. Effort yang kita keluarkan gede, nggak cuman ke HR, tapi ke operasional perusahaan juga gitu. Ke operasional perusahaan itu sangat gede banget ya. Bayangin kita harus nge-coaching ulang, kita harus sosialisasi ulang, kita harus ngajarin ulang, onboarding ulang, dan lain sebagainya. Itu perombakan ya. Berbeda dengan coaching ulang. Mungkin kalau coaching ulang itu bisa kita lakukan asal mungkin kalau ke si ownernya kita harus mampu menjelaskannya secara jelas ya. Menjelaskan secara jelas itu maksudnya apa? Itu bisa kita ukur ya. Karena yang namanya owner itu pasti pengen cepat. Dia pengen cepat juga pengen efektif lebih cepat ya. Efektif lebih cepat juga bisa lebih efisien dalam pelaksanaannya ya. Lalu berkaitan juga dengan 360 degree ya. Itu untuk metodenya memang agak lumayan effort juga ya sama Mas Banyu karena untuk penilainya itu nggak cuman top down atau bottom up ya, tapi peer to peer juga itu turut dinilai ya. Untuk indikator-indikatornya juga banyak ya, ada banyak nggak cuman hal yang tadi aja, itu bisa ditambahkan dengan feedback manual atau esai atau kuesioner yang dia jawab dengan ketikan gitu ya. Misalkan apa pendapat kamu tentang atasan A atau atasan B dan lain sebagainya itu bisa kita ketik manual gitu. Nah, tugas HR lah yang mengkolek data itu nantinya. HR ngekolek data, kalau sekiranya kata-kata yang diterima itu kurang pantas untuk disampaikan, tugas HR lah untuk memfilter. Memfilter kata-kata yang tidak pantas, lalu kita apa ya kita resume ulang gitu ya inti dari pesan itu apa baru kita sampaikan kepada objeknya itu yang biasa saya lakukan saat ini ya karena memang eh, gangguan-gangguan yang datangnya dari SDM itu perlu kita clarify lebih jauh ya apakah memang masalahnya itu ada di manpowernya ya di kualitas SDM-nya atau mungkin ada di hal lain. Seperti apa? Seperti di materialnya mungkin atau di methodenya. Methods itu apa sistemnya? Itu kan jelas jadi pertanyaan ya. Kok bisa orang-orangnya nggak kompeten? Apakah metode rekrutmennya udah tepat atau belum? Ya. Apakah bobot penilaian dalam seleksinya udah tepat atau belum? Lalu
sistem di dalam tadi sempat nge-notice juga ada fraud ya. Apakah sistem security keuangannya atau finance security-nya itu udah safe atau belum dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal banget yang harus dievaluasi ya, Mas Banyu gitu. Jadi nggak cuman eh, impulsif ya bilang perombakan gitu. Ya SDM bisa dirombak gitu, tapi orang-orang baru nanti yang hadir belum tentu bisa lebih baik. Jadi saran saya ini bisa dilakukan paralel ya. Selain kita mencoba fixing SDM-nya, kita juga coba untuk fixing sistemnya yang ada ya. Bisa kita build sistem by SOP ya secara manual atau kita bisa sistem by teknologi ya. Jadi itu bisa kita jalankan paralel. Jadi saya sarankan coba rekomendasikan dua hal itu aja, Mas ya. Jadi untuk yang coaching tetap dijalankan, saran Mas Banyu yang tadi ya. Sembari itu ikhtiarkan juga ya atau rekomendasikan juga kepada ownernya untuk kita sama-sama evaluasi celah-celah agar fraud ini tidak terjadi, yaitu kita build sistemnya. Gitu mungkin Mas Banyu ya. Oke Mas, ya terima kasih banyak untuk ininya Mas ya, saran-sarannya. Saya Oke, dapat insight baru juga dari jawaban Mas Ruslan. Thank you. oke. Oke, baik, sama-sama Mas Banyu. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Nah, mau apa? Lupa lagi, astagfirullah. Mau ke informasi yang tadi ya tentang HR career plan atau mau ke Kahot dulu nih? Mau yang mana dulu? Lah dia suka Kahut. nangis. Mau Kahot dulu? Oke. Sip. Oke, Kamlut lah, Kamlut, ya. Oke, kita Kahot dulu ya, teman-teman. Sip. Wait, 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 wait. Saya siapin dulu ya. Sip. Ini laptopnya habis baterai, jadi mic-nya saya copot. Tapi kedengeran kan suaranya jelas kan? Oke, Mas. Jelas ya, suaranya jelas ya. Mas, masih jelas. Oke, siap. Wait, guys. Oke, wait. Oh ya, perusahaan kalian ada yang ikut magang hubnya Kemnaker nggak? Kalau 10 orang, kamu dong. Enggak ya, dari India tempat aku tidak. Oke, Nonik, batch kemarin, iya. Kamu yang ikutan atau perusahaan yang ikut serta, Noni? Perusahaannya, oke. Gimana tuh? Oh, batch sekarang nggak ikut ya? Katanya kuotanya mau ditambah tuh sama kementeriannya. Kemarin saya sempat ikut meeting tuh sama Kemnaker. Jadi 150.000 peserta targetnya. Oke.
Oke guys, ini game pinnya ya. Saya chat nih. Tapi kayaknya terbatas deh ini, terbatas deh. Nggak bisa semua ikut. Siapa yang cepat dia dapat ya. Ya. Wait. Saya share dulu nih. mobil. Kita bentuk ya. Nah, bisa kan? Dibuka dulu biasanya kahot.it ya. Ini udah ada yang masuk nih. Ada Aditya, Messi, Salma, Andri. Kayaknya ini limit buat 15 orang ya. Dan AC. Mati. Oke, limit buat 15 orang nih kayaknya. Teman-teman nggak bisa lebih. Jadi nggak apa-apa ya, kita entertain dulu nih. Sip, satu orang lagi nih. Oke, Noni. Noni nggak ikutan, Noni. Bet sekarang udah daftar, udah approve, lalu sistemnya error. Ya bener, error sampai sekarang itu yang mau saya curhatin juga tuh. Oke, teman-teman. Udah ya, kita start ya. Sip, satu, dua, tiga. Nah, silakan jawab. Bener ya? Sorry, takutnya salah. Sip, yang nggak ikutan nyimak aja ya. Boleh kalian jawab manual aja. Wey, sip, lanjut ya. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Sip. Oke, lanjut. Oke, sip, lanjut. Ini by materi ya semuanya ya. Sip. Oke, next. Hehehe. Ada yang jawab spreadsheet ya. Next. Sip, lanjut.
Nah, indikator clarity. Oke, sip. Next. Sip. Ada yang jawab internet ya. Sip. Kayaknya ini ada pertanyaan akhir ya. Oke. Lanjut. Oh, ini pertanyaan terakhir. Oke, kita akumulasi. Weh, Kiara nih juara 3. Juara 2, NKS. Keren juga Noni nih. Siapa nih? Weh. Salma ada di top one ya. Congrats Salma. Nanti untuk hadiahnya apa ya? Yang kita pikirin lagi ya. Ini kita buat hiburan aja teman-teman. Oke, thank you ya. Ini hanya perkenalan aja ya. Perkenalan lagi, hiburan aja ya. Thank you ya yang udah yang udah ngisi teman-teman. Kita lanjut ya ke informasi berikutnya ya teman-teman. Ini kita dilanjut aja ya. Ini kita ada informasi mengenai program kita di komunitas ya. Ini kan kita Step and Stories itu komunitas ya, teman-teman, komunitas HR, komunitas tempat kita berbagi ya. Jadi tentunya harus ada program yang harus kita jalankan nanti dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar nantinya ya. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya adalah what next ya. Lalu berikutnya apa nih yang mau kita lakukan di Step and Stories? Ini sebetulnya khusus ya dari kami dari Step and Stories untuk membantu teman-teman HR entusias ya. Jadi namanya adalah HR Career Series ya dengan subtema From Curious to Career Ready ya teman-teman. Jadi ini hasil kolaborasi saya dengan rekan saya nanti ya namanya Yusuf teman-teman. Ini program terbaru kita. Nah, kita di sini hadir untuk membantu adik-adik ya dan teman-teman fresh graduate, mahasiswa tingkat akhir, job seeker ya dan career switcher teman-teman yang mau coba misalkan dulunya finance mau jadi HR atau dulunya IT mau jadi HR ya. Yang pokoknya teman-teman yang tertarik ya berkarir di HR tapi memiliki hambatan. Hambatannya apa aja? Hambatannya yaitu gambaran utuh di dunia HR. Teman-teman blind spot banget dunia HR tuh kayak gimana? Dunia HR tuh ada apa aja? Lalu skill apa yang harus dipelajari? Ya, skill-skill penting di dunia HR tuh apa aja? Apakah skillnya itu skill rekrutmen, skill payroll, atau justru ada yang lebih penting yaitu skill service ya, SHR. Mana kira-kira yang lebih penting? Nah, nanti kita coba recah ya. Lalu yang berikutnya yang tentunya ini menjadi masalah juga ya, masalah kebanyakan orang itu tidak punya portofolio atau bukti kompetensi sebagai seorang HR. Karena sekarang kan senjata untuk masuk kerja tuh selain CV yang bagus, teman-teman juga dituntut harus memiliki portofolio sebagai nilai tambah lebih ya. Nah, teman-teman, tujuan dari program ini adalah kita memahami skup dan fungsi HR secara utuh ya. Lalu kita juga berusaha ya agar teman-teman nanti menguasai pekerjaan end-to-end HR, HR operasional atau life cycle-nya HR ya, mulai dari rekrutmen, bla 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 sampai ke termination. Lalu juga mengakuisisi portofolio pekerjaan HR dan juga ini yang lebih penting ya, senjatanya. CV yang efektif, power pulling in,
dan juga network HR. Ini yang banyak sekali luput. Kalian CV-nya bagus. CV-nya kalian beli template yang paling mahal atau kalian ngikutin tutorial yang paling mahal ya dari luar negeri. Tapi LinkedIn kaliannya jelek ya. Atau semisalkan kalian nggak punya network di HR. Ini nanti kita bocorin ya. Gimana fungsi orang dalam itu berguna atau memiliki power di dunia kita. Nanti kayak saya coba informasikan frameworknya ya. Nah, yang dimaksud orang dalam tuh bukan berarti kita punya om atau berarti kita punya tante di sana, enggak ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan relationship ya, relationship sekali lagi teman-teman ya. Tujuan kita, hubungan kita dengan orang lain untuk kita bisa meraih satu maksud tertentu. Itu bisa ya, nanti coba kita jelaskan di programnya ya maksudnya. Nah, sedangkan ini learning journey-nya yang udah saya share juga tadi di grup. Jadi kita ada total 5 episode ya. Episode pertama kita basic banget ya, becoming HR profesional. Jadi saya ingin jadi HR nih. Mulainya dari mana sih gitu. Nanti kita jelasin. Lalu episode yang kedua ada rekrutmen proses. Nah, apa sih pekerjaan pertama yang harus saya kuasai? Ya. Lalu yang ketiganya ini tentang interview and selection. Ini berkaitan juga dengan bagaimana rekruter memilih saya nanti. Lalu yang keempat tentang HR administration dan employee management. Nah, setelah saya diterima sebagai HR, itu apa yang harus saya kerjakan pertama kali gitu. Kalian diterima sebagai HR, apa nih yang harus gua kerjain nih pertama kali apa gitu. Itu harus jelas ya. Dan yang terakhir, episode kelima, ini becoming lagi, becoming career ready HR. Nah, ini bagaimana caranya saya meningkatkan kapabilitas sebagai HR. Jadi skillnya nggak itu-itu doang. Karena makin tinggi jabatan, percayalah teman-teman, yang diurus itu cuman manusia sama duit. Serius deh. Serius. Kalian nanti kalau saat someday ya, udah ada di kursi manajer atau kursi direktur, sehari-hari kalian akan disibukkan dengan urusan people dan urusan money and cash. Ya. Ini kita ada program ini, duitnya terbatas. Ini ada program ini sebagainya. Ini duitnya banyak, programnya nggak ada. People-nya nggak kompeten dan lain sebagainya. Itu yang ada di pikiran manajer sehari-hari ya. Bukan lagi urusan teknis, teman-teman. Nah, apa sih yang bakal kalian dapat nantinya? Yang pertama, yang jelas ya, karir mentor HR yang personal dan berpengalaman. Personal ya, artinya kalian boleh one on one kita mentoring ya, bukan coaching ya teman-teman, beda. Kalau mentoring itu kita lebih as a friend ya, bukan as a tutor, tapi as a friend. Lalu portofolio dasar kita juga coba ya nanti job description-nya, recruitment plan, dan interview guide hasil praktek. Jadi teman-teman nanti diarahkan untuk membuat portofolio sederhana 3 ini aja ya. Lalu CV juga dan profil LinkedIn yang direview oleh profesional ya. Kita juga nanti ada review LinkedIn dan CV juga ya. Dan juga Career Action Plan 90 hari untuk mulai melamar kerja. Dan juga sertifikat penyelesaian program dan akses komunitas alumni. Ini nanti yang akan kalian pelajari ya teman-teman. Itu dulu mungkin ya pengenalannya untuk programnya dari Mas Arif nih. Apakah yang sudah jadi HR boleh ikut? Hitung-hitung buat refresh. Siapa tahu dapat insight yang belum diaplikasikan. Kalau daftarnya boleh aja ya Mas Arif, tapi nanti kita akan seleksi juga ya. Kita akan seleksi nanti dari peserta yang daftar siapa yang memang betul-betul membutuhkan karena kita hanya terbatas untuk 50 peserta aja ya. Kita hanya terbatas untuk 50 peserta. Jadi buat teman-teman nanti boleh siapapun mendaftar ya. Nanti kita seleksi dari yang paling urgent sampai yang nanti kira-kira ya boleh lah buat entertain sekali-kali ya. Saya ajak Mas Arifin dan juga teman-teman yang lain ya. Kalau mau refresh boleh. Tapi kita tetap memprioritaskan orang-orang yang memang memerlukan ya teman-teman. Yang tadi ya fresh graduate, HR job seeker atau HR career switcher. Jadi itu dulu informasinya teman-teman ya. Nah, kita udah masuk di penghujung acara. Jadi nanti saya berikan 2 link kepada teman-teman ya. Link yang pertama itu feedback kalian terhadap webinar ini ya. Lalu link yang kedua itu pendaftaran untuk program ini
Ya, kalian jangan mikirin dulu ini bayarnya berapa atau ini nanti programnya kayak gimana, kapan waktunya. Untuk start kita mulai di bulan Agustus ya, teman-teman. Dan untuk bulan Agustus itu kita kasih free ya. Jadi gratis, teman-teman. Ya. Jadi silakan nanti teman-teman kalian daftar. Lalu nanti silakan diisi formnya dan juga nanti feedbacknya juga harus diisi ya. Jadi saya stop share dulu. Nah, silakan nanti teman-teman untuk mengisinya. Oke, ini saya siapin dulu linknya ya. Oke, teman-teman. Nah, nah, yang saya share itu link feedback, jangan lupa diisi ya. Lalu ini juga link pendaftarannya. Jadi silakan teman-teman daftar ya. Nanti saya review, saya seleksi juga dengan tim dan juga dengan partner saya nanti untuk dilihat teman-teman yang masuk kategori atau masuk kualifikasi untuk bisa diikut sertakan di program kita atau mungkin nanti ada informasi lebih lanjut ya. Nanti kita informasikan. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan ya untuk malam ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf teman-teman ya. Namun apabila ada masukan atau ada saran termasuk kritik, saya sangat terbuka ya dengan teman-teman. Silakan nanti diisi di form yang sudah saya bagikan ya. Kita cukupkan dulu untuk webinar kita di malam hari ini. Sampai jumpa teman-teman di webinar-webinar berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita cukupkan untuk rekaman dan untuk benefit lainnya mungkin nanti akan kita share di grup menyusul ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Pak Pradana juga terima kasih ya atas atensinya, atas perhatiannya teman-teman semua. Kita tutup ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Ruslan.